Oke, Assalamualaikum Ibu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan supervisi kelas ya Bu, kemarin kan kita sudah buat RPP-nya, gimana Bu? Udah selesai RPP-nya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Tapi sebelum supervisi saya mau nanya dulu, kelas berapa yang biasanya Ibu ajarkan? Kelas 10 IPA 1. Pelajaran Biologi. Pelajaran biologi. Itu pun nanti untuk kelas yang kita supervisi juga. Iya. Oke, jadi Ibu, kita supervisi kelas itu nanti ketika Ibu mengajak itu tujuannya adalah untuk mengembangkan diri, bukan yang lainnya ya Bu ya. Jadi dari supervisi yang akan kita lakukan itu pada hari ini kita melakukan yang namanya prasupervisi, obrolan antara kita, biar Ibu siap dulu nanti masuk ke kelas. Oke. Jadi saya nanya tadi kelas berapa, berarti 10 IPA 1. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa itu? KD-nya dulu ya. KD-nya itu 3.4 mengenai virus. Tujuannya itu ketika mereka belajar virus, setelah mereka mempelajari virus, mereka itu tahu apa itu virus, bagaimana bentuknya, dan peranannya itu apa saja, baik yang menguntungkan dan merugikan. Itu tujuannya biar siswa tadi itu tahu tentang virus bagaimana sama bentuknya. manfaatnya. Iya. Bentuknya. Bentuknya kan selama ini mereka virus tapi nggak mana? tahu bagaimana bentuknya. Jadi dan perannya. Nah, itu yang paling penting, peranan virus. Peran virus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya menarik kali ini pembelajarannya ya. Jadi bagian mana yang nantinya saya harus observasi, Bu? Bagian tentang ini keaktifan mereka, karena ini kan nanti produk yang akan dihasilkan. Jadi yang perlu diobservasi itu mengenai keaktifan mereka ketika pembuatan produk, ketepatan waktu dalam pembuatan produk tersebut. Itu bisa diceritakan sedikit Bu, itu maksudnya pembelajaran nanti di kelas apa di lab atau gimana? Di lab Bu. Di lab. Iya. Pakai Microsoft? Enggak, ini kan mereka cara pembelajarannya? Mereka ini kan nanti buat yang namanya slogan. Jadi ketika mereka sudah tahu bentuk virus bagaimana, nah saya lebih mengambil ke perannya. Peran virus yang berbahaya. Jadi mereka nanti buat slogan untuk menghindari virus agar kita tetap sehat gitu loh. Pokoknya itu slogan tuh maksudnya macam kata-kata gitu ya Bu ya? Iya. Awas virus gitu. Atau gimana tuh? Iya gitu. Contohnya misalnya kayak misalnya HIV itu kan yang virus kan. Nah, pokoknya slogan mengenai menghindari virus. Oke, buat slogan, tapi tentunya anak-anak harus ngerti dulu ya apa itu virus, bahayanya begitu. Tentang perannya. Jadi Ibu, biar pembelajaran tadi tujuannya tercapai, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Ibu persiapkan ini untuk besok? Iya, jadi kan kalau untuk strategi tadi kan ada 3. Jadi saya memilih produk. Mereka itu menghasilkan produk, yaitu di mana produknya tadi itu slogan tadi. Cara menghindari virus. Jadi harapan Ibu dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa ini? Iya harapannya saya mereka itu aktif dalam pembuatan produk tersebut, lalu mereka itu tepat waktu dalam pembuatan produk tersebut seperti yang sudah saya inikan waktunya, sudah saya tentukan. Berarti Bu memberikan waktu pengerjaan kepada mereka berapa lama? Karena kan nggak mungkin kalau nggak dikasih, kalau tidak ditentukan mereka seenaknya saja nanti kan Bu. Bisa lewat apa itu namanya Bu? LKPD ya namanya. Iya, terus saya LKS, LKPD. Sekarang lebih ke LKPD ya. Kalau dulu LKS ya, LKPD ya. Kira-kira kalau nanti pembelajaran seperti ini kan kita bicara maksudnya nanti ada nggak hambatan yang kira-kira menurut Ibu akan terjadi di pembelajaran Ibu? Pasti, kalau hambatan pasti ada. Hambatannya itu biasa mereka anak-anak ini kan sibuk sendiri, ribut sendiri dengan kegiatan mereka, yang kerja-kerja, yang ribut. Nah itu salah satu hambatannya. Itu salah satu ribut. Ya kan, tidak kondusif lagi. Tidak kondusif, karena lari sana sini.
Memang anak SMA masih gitu ya, Bu ya? Tidak lari, cuman ribut sendiri lah gitu dengan Oke. temannya yang kerja ya kerja, mereka yang ribut ya ribut gitulah, mungkin itulah hambatannya. Jadi kalau hal itu terjadi, Ibu ada solusi untuk mengatasinya? Ya, cara mengatasinya saya bagi mereka dalam suatu kelompok. Nah, kelompoknya itu pun yang heterogen ya kan, karena kan ada siswa atau peserta didik yang kemampuannya itu kan masih rendah, ada yang rendah kan. Jadi solusinya itu siswa yang sudah baguslah kemampuannya membantu siswa yang masih rendah kemampuannya. Nah, salah satu solusinya itu. Saya rasa itu udah luar biasa kali Ibu mau buat produk, Ibu sudah bisa mengantisipasi kalau nanti ada hambatan, itu sudah sangat luar biasa. Jadi rencananya kapan nih kita mau lakukan supervisi ya? Hari Senin Bu, jam kedua ya di kelas 10 IPA 1. Oke, saya doakan semoga sukses Bu Yuni. Amin, amin. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya. Senin. Salam lah. Assalamualaikum. Salam. Bersiap. Berisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sekarang gimana kabar kalian? Baik ya, udah sarapan semua kan? Kelas sudah bersih ya? Baik. Nah sekarang Ibu akan ngecek dulu ya kehadiran kalian. Aisyah, Ibu, Bisa Sabitri. Siapa yang nggak ada nak? Yang nggak ada. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah penemuan virus, bentuk-bentuk virus, ciri virus, dan reproduksi virus. Jadi coba sekarang mau tanya sama kalian, ada nggak yang pernah terkena virus? Ada. Peranan virus, silakan kalian menanya. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat jenis virus yang dapat diteliti ilmuwan karena memiliki manfaat untuk tubuh kita. Adapun manfaat dan peranan virus adalah sebagai berikut. Peranan yang Sudah kalian lihat kan, kalian tonton peranan si virus. Nah, jadi sekarang mau nanya, kira-kira virus itu apakah semua virus bisa menimbulkan penyakit? Tidak. Atau apakah virus selalu berbahaya bagi manusia? Tidak. Kenapa? Jadi nanti setelah kita melaksanakan pelajaran ini, kalian tuh diharapkan mampu mengidentifikasi peranan si virus dalam kehidupan. Yang kedua, mampu menganalisis contoh kasus penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau pembelajarannya adalah kita menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana PJBL ini memiliki 6 langkah, yaitu yang pertama langkahnya adalah pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain. Oke, nah itu untuk model. Untuk penilaian seperti minggu lalu, penilaian kita masih sama, yaitu penilaian aspek pengetahuan atau kognitif
sikap, dan keterampilan. Oke, bisa dipahami anak? Oke, nah untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian dari beberapa kelompok, 5 ya. Kemarin ini kelompok 1 ada Arif, sudah lengkap ya. Kelompok 1 lengkap, kelompok 2, kelompok 3 lengkap ya. Kelompok 4 kelompok 5 seperti yang lalu Ibu akan membagikan LKPD kalian. Petunjuk apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Iya. Nah, setelah itu coba apa lagi? Perhatikan cara penularan kan katanya. Ya, cara penularan. Bisa gimana caranya? kontak dan Iya. Mengajukan pertanyaan. Langkah apa yang bisa dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus corona atau HIV? Apa langkahnya? Iya, menjaga jarak, bisa mencuci tangan dan yang paling sering desain slogan apa yang bisa kalian buat untuk kalian tampilkan nanti menjadi project desain. Desainnya boleh kalian cari. Oke, pembuatan proyek ini Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ya, 30 menit dari sekarang silakan kalian bekerja. Oke. Aku mau kalian menguji hasil dulu, menguji hasil proyek yang sudah kalian kerjakan sebelum menyajikan hasilnya ke depan. Ayo uji dulu proyek kalian sendiri yang nomor 1, apakah sudah kuat ininya, sudah tidak bisa lagi yang masuk pas. Nah, coba diuji dulu, uji ya. Nah, sekarang waktunya menyajikan hasil karya kalian. Silakan kelompok 1. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Nur Rasana. Saya Rima Farfet. Dan menyebabkan cairan tubuh yang juga mengandung virus HIV pada penderitanya. Oleh karena itu berganti-ganti jarum suntik baik dalam pembuatan NATO, pembuatan obat-obatan dan lain-lainnya itu juga dapat menularkan. Yang dari seks bebas, tidak menggunakan jarum suntik bergantian dan produk darah melalui standar tes HIV. Oke, sudah jelas ya untuk slogannya kelompok 1. Yang lain sudah? Oke. Nah, untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Baiklah, kami akhiri. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon diberi kemaafan. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kami perwakilan dari kelompok 2 dengan saya sendiri Aisyah dan saya Anissa Chelsea Arlini. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat yang akan dibacakan oleh teman saya. Dapat memotong rantai menularnya COVID-19 dan 14 hari mampu menghentikan laju penularan. 14 hari adalah waktu inkubasi virus. Warahmatullahi wabarakatuh.
dari perwakilan dari kelompok 3, ini saya sendiri Atika Amanda. Dan saya sendiri Sri Rahayu. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami menuju 3 virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 yang saya sendiri bernama Hadi Morona Lekitarian dan teman saya bernama Arifnata. Berdirinya kami di sini ingin menunjukkan hasil kerjasama kami dalam membuat proyek ini, yaitu tentang pencegahan HIV dan AIDS atau AIDS. Oke. Jadi apa sih HIV itu? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, dan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penularan. Itu tadi ya hasil karya kalian atau penyajian proyek kalian mengenai pencegahan virus corona dan HIV. Oke. Nah sekarang coba perhatikan ke depan semua nak. Ibu akan memberikan pemaparan materi. Bisa kelompok 5? Nah, perhatikan ya. Nah jadi peranan virus dalam kehidupan itu ada yang tadi Ibu sampaikan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. TMV atau tobacco mosaic virus, ada sumro, ada TLC, ada bendungan juga, terus ada itu dilemahkan dan disuntikan ke dalam tubuh manusia supaya virusnya tadi itu bisa iya. Jadi ketika tubuh kita diserang virus itu tidak lagi kaget ya. Nah, jadi mereka sudah kenal dengan patogen yang masuk. Jadi virus yang ganas tadi itu dilemahkan dan apa olahraga yang telah kalian lakukan? Apa? Yoga. Oh yoga. Iya, olahraga itu coba kalian atau kita tarik kesimpulan bersama-sama. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Oke, Chelsea. Yang menguntungkan, membuat antitoksin dengan cara DNA manusia yang mengandung sintetis antitoksin, melawan penyakit disambungkan ke DNA virus, untuk melemahkan bakteri. Misalnya bakteri penyebab penyakit difteri dan bakteri penyebab demam scarlet yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya jika di dalamnya DNA disambung oleh protein dan pembuatan vaksin. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya ya, Andi. Virus, penyakit yang menyerang kulit, namun jika dibiarkan dapat menyerang sistem saraf pada manusia. 3. Penyakit cacar, yang menyebabkan timbulnya bintik-bintik merah pada kulit. 4. Virus polio, penyakit yang menyerang selaput. Kita hari ini ya, sudah bisa ya, pahami ya. Peran virus itu apa saja, ada yang merugikan, menguntungkan, dan cara pencegahannya bagaimana. Virus dapat mengakibatkan penyakit pada manusia apa saja, pada tumbuhan apa saja, pada hewan juga apa saja, sudah bisa ya kalian pahami? Sudah? Oke, nah kalau sudah, begitu kita tutup buku kalian semuanya. Tutup ya bukunya, itu akan kasih evaluasi. Gak boleh lihat buku. Kerjakan masing-masing ya, walaupun berkelompok ibu bagikannya, tapi mengerjakannya masing-masing. Gak boleh lihat buku ya nak, tutup bukunya semua.
membahas mengenai materi bakteri ya, kingdom bakteri. Oke, untuk itu Ibu harapkan kalian bisa membaca sumber-sumber dari internet atau dari buku mengenai materi tersebut, karena minggu depan kita akan membahasnya. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu kita mau melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin itu kan kita sudah melakukan percakapan pra sebelum Ibu masuk ke kelas. Kemudian kita lakukan observasi di kelas ya kan Bu. Jadi kira-kira Bu di percakapan kita ini nantinya Ibu mau apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita? Yang saya harapkan dari percakapan ini, saya dapat ide-ide baru untuk pembelajaran saya selanjutnya. Itu harapannya dapat ide. Tapi ini ide bukan dari saya nih kan Bu, dari bisa dari Ibu gitu ya. Harapannya ya. Oke, baiklah. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya yang sudah Ibu kasih tahu ke saya adalah agar siswa Ibu dapat mengetahui apa itu virus, bentuknya, terus penerapannya. Peranannya baik yang menguntungkan maupun merugikan, hingga akhirnya siswa kemarin bisa membuat slogan gitu ya Bu ya. Baik. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu bagaimana perasaannya? Perasaan saya, alhamdulillah, saya Senang. Kenapa bisa senang? karena saya merasa pembelajaran saya itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Memang sih nampak anak-anak senang. Iya. Anak-anak pun antusias. Oke, jadi perasaan Ibu itu sudah berhasil lah ya. Iya. Oke. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, adakah hal yang sudah baik atau hal yang belum baik? Ini mau yang mana duluan ini? Mau yang enaknya apa yang nggak enaknya ini? Ada kalau yang baiknya yaitu tadi anak-anak tadi kan jadi aktif dan antusias ketika mereka berkelompok untuk membuat ini slogan untuk dikampanyekan mengenai virus tadi, corona virus tadi. Itu yang baiknya. Kalau yang kurang baiknya masih ada lah anak-anak yang masih malu-malu gitu dalam presentasikan ke depan teman-temannya yang lain gitu. Di kelompok juga ini di ya, kelompok kemarin iya. masih ada yang malu-malu dalam menjawab, masih ada yang mengutarakan itu yang iya betul ada, tapi kemarin kan nggak banyak ya Bu. Satu lah. Jadi kalau memang itu ada hal yang kurang baik yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira rencana kedepannya mau bagaimana? Rencana kedepannya mungkin saya akan lebih mencari lagi metode pembelajaran lain untuk dan saya sesuaikan juga dengan materi yang akan datang. Nah, itu metodenya. Terus mungkin metode pembelajaran. Iya, Mungkin nanti terus? saya juga akan menggunakan kayak ice breaking gitu Ice sebelum breaking. saya melakukan pembelajaran. Jadi Ibu rasa perlu ice breaking. Belum. Kemarin nggak ada ya Bu ya? Belum. Kenapa Ini tuh? Saya sudah terpikirkan itu mau kasih ice breaking nanti sebelum pembelajaran supaya anak-anak nanti lebih penasaran gitu. Lebih penasaran minatnya, lebih tertarik, lebih tertarik ke pembelajaran itu. Oke, jadi ada ice breaking. Sudah terpikir kira-kira mau ice breaking yang gimana Bu? Sudah. Kalau masalah ice breaking, alhamdulillah sudah banyak video-video yang sudah saya download di laptop saya. Jadi kapan ya rencana mau dilakukan? Rencananya karena ini masih ujian, kelas 3 masih libur, mungkin nanti kita habis lebaran Bu. Karena kan kalau ini Ramadan kan masih di Islam, kita nggak bisa situ, jadi habis lebaran. Habis lebaran iyalah, dia kan ini ujian sampai akhir bulan kita ya Bu ya. Baru tanggal 23 udah puasa. Jadi sampai puasa lebaran baru kira-kira ketika Ibu nanti menerapkan tadi metode yang baru, kemudian ada SBK-nya, ada nggak hambatannya nanti? Kalau hambatan pasti mungkin ada, kayak Pasti misalnya anak-anak tadi yang masih minatnya masih belum bagus gitu, masih kurang, masih malas gitu, mungkin saya nanti akan kasihkan coaching ya kayak gitu, atau inilah kasih arahan lagi gitu untuk mengarahkan saya lebih. Ibu udah mulai
ini apa itu coaching. Kemarin tuh udah juga kasih tahu restitusi. Iya. Oke. Jadi itu hambatan yang kira-kira nanti bisa udah Ibu atasi kalau ada seperti itu. Jadi bisa Bu dilakukan itu nanti. Insya Allah. Pasti bisa. Ini dari percakapan singkat kita ini apa nih yang kira-kira Ibu inginkan tadi di awal Ibu bilang mendapatkan ide-ide. Apakah sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah sudah kayak itu tadi yang SBK tadi. Berarti sebelumnya belum terpikirkan. Ini hari ini terpikirkan. Pikirkan. Karena kita udah ngobrol-ngobrol sedikit kemarin ya. Ini sudah, saya rasa kemarin pembelajaran sudah bagus. Hari ini Ibu pun sudah memikirkan ada metode lain, ada ice breaking. Ya mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya lancar lah ya Bu ya. Saya doakan juga mudah-mudahan lewat nanti CGP. Amin. Terima kasih Ibu Yuni, kita lanjutkan untuk pengembangan diri. Tadi area aktivitas pengembangan yang mau Ibu lakukan Ke depan. Masih. Mendukungnya kira-kira dari pembelajaran yang Ibu mau lakukan ini biar prosesnya berjalan dengan baik. Apakah misalnya apa itu ya Pak, media atau mungkin ya Pak ya, atau apa gitu pendukungnya seperti itu apa ya Bu? Apa materi ke depan itu Bu? Virus, Masih sejenis banyak Pak. Virus, bakteri. Jadi terus apa lagi Bu selain proyektor, alat-alat lain misalnya bisa jadi bantu medianya ya. boleh. Media ini Kak, apa kan ada tuh yang kayak dari kertas planet plannya untuk bakteri. Breakingnya sendiri perlu apa itu? Misalnya breaking. Kayaknya seru nih ya bakalan ditembak nanti ke depan. Waktunya Bu? Minggu pertama setelah Lebaran atau minggu kedua gitu? Minggu kedua, karena butuh persiapan ya. Masih di kelas yang sama? Masih. Dia tahu ya Bu ya, apa yang kurang kemarin ini kita buat dia tahu ya peningkatan atau enggak. Dua di kelas yang sama. Oke, ini selesai untuk Ibu, berarti bisa kita dari video nanti kalau ketemu saya. Jadi ini untuk saya Bu, seperti kata Bapak ini. Kira-kira apa yang kurang dari saya ketika selama ini berdampingan sama Ibu mulai dari kita ini apa itu membuat RPP-nya, kemudian pra, baru observasi hingga sekarang pasca. Apa itu kurangan saya yang bisa untuk saya tingkatkan gitu. Enggak Bu, belum bisa. Ada katanya Sudah maksimal. Iya, maksimal. Terima kasih, alhamdulillah. Mungkin saya agak terlambat datang, mungkin ada saya terlambat, mungkin malah Ibu yang nyariin saya. Sekarang nggak ada terlambat. Oke, terima kasih Ibu. Jadi apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ini terus kamu pembelajaran ya. Jadi ketika Ibu saya itu tadi namanya kita kan coaching seperti udah Ibu ketahui. Apa yang Ibu rasakan ketika saya coaching? Jadi tambah wawasan saya jadi ketika Ibu ngasih kayak ide, nanti mungkin Ibu bisa gitu, jadi oh iya ya gitu, ada lah Pak nambah itu baru gitu wawasan baru. Sebenarnya bukan idenya bukan dari saya, cuma saya arahkan aja. Ibu ngomongnya kayak gini, jadi kira-kira apa kan gitu kemarin kan? Oh berarti bisa seperti ini Ibu bilang. Jadi sebenarnya bukan dari saya Ibu. Ibu sendiri ya yang sudah menemukan. Karena sebenarnya guru itu memang luar biasa ya, tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Oke, itu sudah semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih sudah semuanya yang diharapkan dalam masuk seseorang. Terus itu sudah ada semuanya. Ini tadi sudah lengkap. Mungkin itu saja. Terima kasih Terima kasih Ibu Ibu Yuni. Bisa seperti sudah melakukan coaching. Oke, terima kasih selamat. Iya Pak.